Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah suatu hari kamu terdiam lama? Bukan karena tidak ingin bicara, tetapi karena hatimu terlalu lelah untuk menjelaskan. Ada masa ketika dunia terasa begitu berat. Masalah datang satu persatu. Kadang belum selesai yang satu, sudah menyusul yang lain. Hati ingin kuat, tapi air mata seringkali lebih dulu jatuh. Mungkin kamu sedang memikul beban yang tidak diketahui siapapun. Tentang rizki yang terasa sempit, tentang keluarga yang rumit, tentang doa yang rasanya belum juga terjawab, atau tentang diri sendiri yang diam-diam mulai kehilangan arah. Sahabatku, jika hari ini kamu merasa sendirian, sebenarnya kamu tidak sendiri. Karena jauh sebelum kamu mengeluh, jauh sebelum kamu mengadu ke manusia, Allah sudah lebih dulu berbicara tentang keadaanmu. Bukan dengan suara keras, bukan dengan ancaman, tapi dengan satu kalimat yang sangat lembut, yang sering kita baca, namun jarang kita resapi. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Seakan Allah sedang memanggil dengan penuh kasih. Hai hambaku, kalau hidupmu sedang berat, kalau hatimu sedang sesak, datanglah kepadaku. Sahabatku, perhatikan baik-baik. Allah tidak berkata, kenapa kamu bermasalah? Allah tidak bertanya, di mana imanmu? Tidak, Allah langsung mengajarkan jalan keluar. Dan yang lebih menakjubkan, Allah menyebut sabar lebih dulu, baru kemudian sholat. Karena Allah tahu, tidak semua masalah butuh jawaban cepat. Sebagian masalah hanya butuh hati yang mau menerima. Bukan menyerah, tapi percaya. Percaya bahwa ujian ini tidak salah alamat. Percaya bahwa Allah tidak mungkin menitipkan beban kepada hamba yang tidak sanggup memikulnya. Percaya bahwa di balik beratnya hari ini, ada kekuatan yang sedang Allah tumbuhkan dalam dirimu. Sahabatku yang dirahmati Allah, seringkali kita ingin masalah cepat selesai, tapi lupa menenangkan hati terlebih dahulu. Kita ingin jawaban instan, tapi lupa duduk sejenak bersama Tuhan kita. Padahal, solat bukan sekedar gerakan, solat bukan sekedar kewajiban. Solat adalah tempat kita pulang ketika dunia terasa terlalu bising. Di sanalah kita diizinkan untuk jujur. Di sanalah kita boleh lemah. Di sanalah kita boleh berkata, "Ya Allah, aku tidak sanggup sendirian." Dan ketahuilah, sahabatku, Allah tidak pernah bosan mendengar keluhan hambanya. Tidak pernah lelah menerima doa. Tidak pernah menutup pintu pertolongan. Mungkin yang selama ini belum berubah, bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena kita belum benar-benar datang dengan hati yang berserah. Maka jika hari ini kamu masih bertahan, masih berusaha, meski tertatih dan perlahan, itu sudah sangat berharga di sisi Allah. Tetaplah di sini, tetaplah mendengarkan, karena di balik ayat yang sederhana ini, tersimpan rahasia besar tentang bagaimana Allah menolong hambanya dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Dan mungkin di titik inilah kita mulai menyadari satu hal penting, bahwa Allah sebenarnya sudah tahu bahkan sebelum kita sempat bercerita. Sahabatku yang dirahmati Allah, perhatikan cara Allah berbicara kepada hambanya dalam Al-Quran. Allah tidak memulai dengan pertanyaan. Allah tidak berkata, "Apa masalahmu?" atau "Seberapa berat beban hidupmu?" Karena bagi Allah, semua itu sudah jelas. Tidak ada satupun kegelisahan yang luput dari pengetahuannya. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa seizinnya. Tidak ada luka yang tersembunyi dari pandangannya. Maka Allah tidak bertanya. Allah justru memberi arah. Allah berkata, "Wasta'inu." Mintalah pertolongan. Seakan Allah sedang berkata dengan lembut, "Hai hambaku, aku tahu kamu sedang kesulitan,
Aku tahu hatimu sedang penuh. Sekarang datanglah kepadaku. Sahabatku, seringkali ketika masalah datang, kita justru sibuk pergi ke mana-mana. Kita pergi ke media sosial, kita pergi ke manusia, kita pergi ke tempat-tempat yang ramai, berharap hati kita menjadi lebih ringan. Kita menuliskan keluh kesah, kita membagikan rasa lelah, kita mencari pengakuan dan pengertian. Dan semua itu tidak salah. Kita ini manusia, dan manusia memang butuh didengar. Namun, ada satu tempat yang seringkali terlupakan. Tempat yang justru paling aman. Tempat yang tidak pernah menghakimi. Tempat yang tidak akan menceritakan aib kita kepada siapapun. Tempat itu adalah hadapan Allah sendiri. Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah tahu ada masalah yang tidak sanggup kita ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Masalah yang terlalu dalam, terlalu pribadi, terlalu rumit untuk diucapkan. Dan Allah memahami itu. Maka Allah tidak memaksa kita untuk menjelaskan. Allah hanya berkata, "Datanglah." Datang dengan hati yang apa adanya. Datang dengan jiwa yang lelah. Datang tanpa topeng. Datang tanpa perlu terlihat kuat. Allah tidak menuntut kita untuk sempurna terlebih dahulu. Allah tidak menunggu kita tenang baru boleh datang. Justru ketika hati paling kacau, disitulah Allah membuka pintunya lebar-lebar. Sahabatku, ketika Allah menyuruh kita datang, itu tanda kasih sayang. Itu tanda bahwa kita masih diperhatikan. Itu tanda bahwa kita belum ditinggalkan. Karena hamba yang dibiarkan adalah hamba yang tidak lagi diarahkan. Dan Allah masih mengarahkan kita, itu artinya Allah masih peduli. Maka jika hari ini hidup terasa berat, jangan merasa sendirian, jangan merasa diabaikan, jangan berpikir Allah jauh. Boleh jadi Allah sedang memanggil dengan cara yang paling lembut, melalui kegelisahan, melalui kelelahan, melalui rasa butuh yang tidak bisa dijelaskan. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidak semua panggilan Allah berbentuk nikmat. Sebagian panggilan hadir dalam bentuk masalah, agar kita kembali, agar kita mendekat, agar kita ingat kemana seharusnya hati ini bersandar. Dan ketika Allah sudah mempersilahkan kita datang, jangan ragu, jangan tunda. Karena di hadapannya, kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Cukup hadir, cukup jujur, cukup berserah. Dan dari situlah, pertolongan Allah perlahan akan dimulai. Dan ketika kita mulai berani datang kepada Allah dengan hati yang terbuka, disitulah satu pelajaran penting perlahan Allah tanamkan. Pelajaran tentang sabar. Sahabatku yang dirahmati Allah, sabar seringkali kita pahami sebagai diam, sebagai menahan, sebagai keterpaksaan. Padahal, sabar dalam pandangan Allah jauh lebih mulia dari itu. Sabar adalah saat hati berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti sepenuhnya, tapi aku percaya." Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini bukan sekedar penghibur. Ayat ini adalah janji bahwa tidak ada ujian yang salah alamat, bahwa tidak ada beban yang diberikan secara sembarangan. Sahabatku, jika hari ini kamu sedang memikul masalah yang terasa sangat berat, itu bukan tanda kamu lemah. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa Allah menilai kamu mampu. Mungkin kamu sendiri tidak merasa kuat. Mungkin kamu sering merasa ingin menyerah. Tapi Allah melihat sesuatu dalam dirimu yang belum kamu lihat pada dirimu sendiri.
Allah mengetahui kapasitas setiap hamba. Allah tahu batas air mata. Allah tahu seberapa jauh seseorang bisa bertahan. Dan ketika Allah mengizinkan ujian itu hadir dalam hidupmu, itu berarti Allah sudah menakar kemampuanmu dengan sangat adil. Sahabatku yang dirahmati Allah, seringkali kita berkata, "Kenapa harus aku?" Seolah-olah hidup tidak adil. Namun, jika kita mau jujur pada diri sendiri, tidak semua orang sanggup memikul apa yang sedang kamu pikul. Tidak semua orang mampu bertahan dalam posisi yang sedang kamu jalani. Dan Allah memilihmu bukan untuk menyusahkan, tetapi karena Allah percaya. Percaya bahwa kamu bisa tumbuh. Percaya bahwa kamu bisa belajar. Percaya bahwa dari ujian ini akan lahir versi dirimu yang lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Sabar bukan berarti tidak sedih. Sabar bukan berarti tidak menangis. Sabar bukan berarti memendam segalanya sendirian. Sabar adalah mengeluh kepada Allah, bukan menjauh darinya. Sahabatku, ada ujian yang tidak akan langsung selesai. Ada masalah yang tidak bisa cepat diubah. Dan pada saat itulah, sabar bekerja, menjaga hati agar tidak hancur di tengah penantian. Allah tidak meminta kita untuk selalu kuat. Allah hanya meminta kita untuk tidak putus asa, untuk tetap bertahan, meskipun langkah terasa berat. Ketahuilah sahabatku, Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang bersabar. Mungkin pertolongannya tidak datang secepat yang kita inginkan, tetapi selalu datang tepat pada waktunya. Dan setiap kali kamu berhasil melewati satu hari yang berat, itu adalah bukti bahwa Allah tidak salah menilai dirimu, bahwa kamu memang sanggup, bahwa kamu memang kuat, meskipun seringkali kamu tidak menyadarinya. Maka, jangan rendahkan dirimu di hadapan ujian. Jangan anggap dirimu lemah, karena jika Allah saja percaya kepadamu, maka sudah seharusnya kamu belajar untuk percaya pada dirimu sendiri dengan bersandar penuh kepada Allah. Dan setelah kita memahami bahwa Allah mempercayai kita dengan ujian ini, disitulah muncul pertanyaan yang sering terlewatkan. Mengapa Allah menyebut sabar lebih dulu, baru kemudian sholat? Sahabatku yang dirahmati Allah, urutan dalam Al-Quran tidak pernah kebetulan. Setiap susunan kata memiliki hikmah, termasuk ketika Allah berfirman, "Wasta'inu bis-subri was-sholah." Allah tidak langsung berkata, "Mintalah pertolongan dengan sholat." Tetapi Allah memulai dengan sabar, karena sebelum seorang hamba meminta solusi, hatinya perlu siap untuk menerimanya. Sabar adalah pintu pertama, pintu untuk menerima kenyataan, bukan sebagai bentuk menyerah, tetapi sebagai tanda percaya. Ketika hati masih memberontak, ketika jiwa masih dipenuhi keluhan, seringkali doa berubah menjadi tuntutan, bukan lagi permohonan, tetapi protes yang tersembunyi. Dan Allah Maha Lembut. Allah ingin kita datang kepadanya dengan hati yang tenang, bukan dengan jiwa yang penuh perlawanan. Sahabatku, sabar bukan berarti berhenti berharap. Sabar adalah menenangkan hati agar harapan tetap hidup tanpa merusak iman. Setelah hati belajar menerima, barulah sholat menjadi ruang yang indah, ruang untuk berbicara, ruang untuk meminta, ruang untuk bersandar sepenuhnya. Sholat bukan sekedar kewajiban harian. Sholat adalah pertemuan. Pertemuan antara hamba yang lemah dengan Tuhan yang Maha Kuat. Dan pertemuan itu akan terasa berbeda ketika kita datang dengan hati yang sabar, bukan tergesa-gesa, bukan penuh tuntutan, tetapi penuh pengharapan. Sahabatku yang dirahmati Allah,
Banyak di antara kita yang sholat, namun hatinya masih gelisah, masih merasa kosong, masih bertanya-tanya, kenapa hidupku belum berubah? Boleh jadi bukan sholatnya yang kurang, tetapi sabarnya yang belum hadir. Karena tanpa sabar, sholat hanya menjadi gerakan, tanpa jiwa yang benar-benar berserah. Allah ingin sholat menjadi tempat kita menaruh beban, bukan tempat menambah kegelisahan. Allah ingin sholat menjadi waktu istirahat bagi hati, bukan sekedar rutinitas yang dilewati. Maka ketika Allah berkata, "Bersabarlah lalu sholatlah," Allah sedang mengajarkan adab meminta, adab seorang hamba kepada Tuhannya. Sahabatku, datanglah ke sholat setelah hatimu berkata, "Ya Allah, aku terima ujian ini." Bukan karena kamu paham semuanya, tetapi karena kamu percaya Allah tidak salah dalam menetapkan. Ketika itulah sujud menjadi lebih dalam, doa menjadi lebih jujur, dan air mata menjadi lebih bermakna. Karena sholat yang lahir dari kesabaran bukan sekedar permohonan, ia adalah bentuk kepasrahan yang paling indah. Dan dari sanalah pertolongan Allah biasanya mulai terasa. Tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi selalu menenangkan hati. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini kamu masih berjuang, masih belajar sabar, dan masih menjaga sholat, percayalah, kamu sedang berada di jalan yang benar. Dan ketika sholat mulai kita jalani dengan hati yang lebih tenang dan berserah, disitulah ada satu kalimat penting yang sering terucap, namun jarang benar-benar kita sadari maknanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, di setiap rokaat sholat, kita mengucapkan sebuah pengakuan yang sangat agung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalimat ini bukan sekedar bacaan. Ia adalah inti dari seluruh sholat. Ia adalah pertemuan antara penghambaan dan pengakuan akan kebutuhan kita kepada Allah. Ketika kita berkata, Iyyaka na'budu, seakan kita sedang berkata dengan jujur, "Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku berdiri, ruku, dan sujud, bukan untuk siapapun kecuali untuk-Mu." Dan ketika kita melanjutkan, "Wa iyyaka nasta'in," disitulah hati seharusnya ikut berbicara. Ya Allah, aku tidak hanya beribadah, aku juga sedang membutuhkan-Mu. Sahabatku, Allah Maha Mengetahui, tetapi Allah menyukai ketika hambanya mengakui kebutuhan, karena disitulah letak kehambaan, disitulah letak kejujuran. Seringkali kita sholat dengan perasaan, aku harus menyelesaikan kewajiban. Padahal, sholat adalah kesempatan terbesar untuk memohon pertolongan. Kalimat Iyyaka nasta'in adalah izin yang Allah berikan kepada kita untuk meminta apapun yang sedang kita butuhkan. Tentang hati yang gelisah, tentang rezeki yang sempit, tentang jalan keluar yang belum terlihat. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada sebuah makna yang sangat indah di balik kalimat ini. Allah seakan berkata, "Jika engkau sudah beribadah kepadaku dengan sungguh-sungguh, maka sekarang mintalah." Bukan dengan teriakan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kerendahan hati. Sholat bukan hanya tentang berdiri dan sujud. Sholat adalah dialog. Dialog antara hamba yang lemah dan Tuhan yang Maha Mendengar. Dan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah titik temu dialog itu. Sahabatku, berapa kali kita sholat, tetapi hati kita masih sibuk kemana-mana? Berapa kali lisan membaca, namun jiwa tidak ikut hadir? Padahal, jika kalimat ini diucapkan dengan kesadaran penuh, sholat tidak lagi terasa kosong. Sholat berubah menjadi tempat paling jujur untuk menyampaikan kebutuhan. Allah tidak menuntut doa yang indah. Allah tidak menuntut kalimat yang panjang. Allah
hanya ingin hati yang hadir. Ketika kita benar-benar mengucapkan, hanya kepadamu aku meminta, itu adalah bentuk tawakal yang paling dalam. Karena kita mengakui tidak ada satupun solusi yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, mulai hari ini, cobalah hadirkan hati saat mengucapkan kalimat ini. Rasakan setiap katanya, resapi setiap maknanya. Karena di sanalah solat berubah dari sekedar kewajiban menjadi doa yang paling mustajab. Dan ketika kita mulai memahami makna bacaan dalam solat, saat itulah Allah mengajak kita melangkah lebih dalam. Bukan hanya membaca, tetapi benar-benar menghadirkan hati. Sahabatku yang dirahmati Allah, tanpa kita sadari, solat kadang berubah menjadi rutinitas. Takbir, ruku, sujud, salam, lalu selesai. Gerakannya sempurna, waktunya tepat, tetapi hati terasa kosong. Bukan karena kita tidak beriman, melainkan karena kita terlalu terbiasa. Allah tidak membutuhkan gerakan kita. Allah tidak membutuhkan suara kita. Yang Allah rindukan adalah hati yang datang bersama tubuh. Solat bukan perlombaan, bukan pula sekedar daftar kewajiban harian. Solat adalah ruang aman, tempat kita boleh berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Sahabatku, Allah membagi solat menjadi 5 waktu, bukan tanpa alasan. Karena Allah tahu, lelah manusia tidak datang sekaligus. Ada lelah di pagi hari saat hati mulai diuji. Ada penat di siang hari saat beban terasa menumpuk. Ada gelisah di sore hari ketika harapan mulai menipis. Ada sunyi di malam hari saat semua orang terlelap dan hanya kita yang masih terjaga bersama pikiran sendiri. Dan di setiap waktu itu, Allah membuka satu pintu bernama solat. Bukan untuk menambah beban, tetapi untuk mengangkat beban. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika solat hanya menjadi formalitas, kita mungkin akan terburu-buru menyelesaikannya. Ingin cepat selesai, ingin segera kembali ke dunia. Padahal, solat adalah saat dunia seharusnya kita tinggalkan sejenak. Saat kita melepaskan peran, status, dan tuntutan manusia. Di hadapan Allah, kita hanya seorang hamba. Tanpa jabatan, tanpa pencitraan, tanpa keharusan terlihat kuat. Allah tidak meminta kita khusyuk sempurna. Allah hanya meminta kita berusaha hadir. Menghadirkan hati meski perlahan. Tidak apa-apa jika pikiran masih melayang. Tidak apa-apa jika hati belum sepenuhnya tenang. Yang penting, kita kembali lagi dan lagi. Sahabatku, jangan meremehkan satu sujud yang jujur, satu doa yang lirih, satu helaan nafas panjang di tengah solat. Karena disitulah Allah bekerja menenangkan jiwa. Solat yang hidup tidak selalu ditandai dengan air mata. Kadang hanya ditandai dengan rasa ringan setelah selesai. Rasa yang sulit dijelaskan, namun membuat kita sanggup melanjutkan hari. Jika selama ini solat terasa hambar, jangan menyalahkan diri. Jangan merasa jauh dari Allah. Itu hanyalah tanda bahwa hati sedang belajar kembali. Datanglah ke solat bukan untuk menggugurkan kewajiban, tetapi untuk beristirahat. Karena ketika solat tidak lagi kita jadikan formalitas, ia akan menjadi sumber kekuatan, tempat mengadu, tempat pulang. Dan perlahan, tanpa kita sadari, solat akan membentuk hati yang lebih tenang, lebih sabar,
dan lebih kuat menghadapi kehidupan. Dan ketika semua ini kita renungkan bersama, sampailah kita pada satu kesadaran yang sangat menenangkan, bahwa Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap kali kita berdiri dalam sholat, setiap kali kita membaca ayat demi ayat, sebenarnya Allah sedang memberi kita kesempatan untuk kembali, kesempatan untuk jujur, kesempatan untuk berharap. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bukan hanya milik lisan. Ia adalah milik hati yang sadar bahwa dirinya lemah dan Allah Maha Kuat. Di sanalah sholat berubah makna, bukan lagi sekadar kewajiban, bukan lagi sekadar rutinitas, tetapi menjadi tempat teraman untuk menitipkan segala beban hidup. Sahabatku, tidak semua masalah harus langsung selesai. Tidak semua doa harus langsung dikabulkan dengan cara yang kita inginkan. Namun setiap sholat yang jujur selalu membawa satu hadiah, ketenangan. Dan ketenangan itulah yang membuat kita sanggup bertahan, melangkah pelan-pelan, menjalani hari demi hari, tanpa kehilangan iman. Jika hari ini kamu masih berjuang, masih jatuh lalu bangkit lagi, itu bukan tanda kegagalan, itu tanda bahwa Allah masih bersamamu. Karena orang yang benar-benar jauh dari Allah bukanlah orang yang banyak masalah, tetapi orang yang berhenti datang dalam sholat. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan remehkan satu rakaat, jangan remehkan satu sujud, jangan remehkan satu doa yang terucap lirih. Boleh jadi, disitulah hidupmu sedang diarahkan ulang oleh Allah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang tidak kamu sadari. Jika video ini menemani hatimu hari ini, jika ada satu kalimat yang terasa menenangkan, atau satu bagian yang menyentuh luka yang selama ini kamu simpan, silahkan tekan tombol like sebagai bentuk syukur kepada Allah. Tuliskan di kolom komentar satu kata doa atau satu harapan yang ingin kamu titipkan kepada Allah hari ini. Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Iman agar kita bisa terus belajar bersama, menjadikan sholat bukan sekadar kewajiban, tetapi tempat pulang saat dunia terasa berat. Semoga Allah menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan mengabulkan doa-doa yang selama ini kita simpan rapat dalam sujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.